Mungkin kalau kita diminta buat ketik kalimat yang sama sebanyak 10 kali, itu bisa aja diketik langsung sebanyak 10 kali. Tapi gimana kalau kita diminta buat ngetik itu sebanyak 100 kali? Di programming, tentu ada cara mudah buat ngerjain tugas itu. Caranya dengan pakai perulangan alias looping. Kali ini kita akan bahas perulangan pada PHP. Apa itu perulangan? Perulangan adalah baris coding yang memungkinkan untuk menghasilkan output sebanyak jumlah tertentu sesuai dengan jumlah yang ditulis, atau sebanyak jumlah data pada suatu variabel. Di PHP ada 5 bentuk looping. Bentuk looping ini dibagi menjadi 2 jenis. Ada counted loop dan uncounted loop. Counted loop adalah perulangan yang jumlah perulangannya bisa ditentukan, sedangkan uncounted loop itu jumlah perulangannya belum jelas. Mari kita bahas satu persatu bentuk perulangan ini. Yang pertama adalah for. Bentuk codingnya adalah kayak gini. Coba perhatiin statement yang ada di dalam tanda kurung for ini. Statement yang di dalam tanda kurung ini dinamakan dengan parameter. Pertama-tama kita bikin variabel i yang diisi dengan value 0. Nilai 0 ini adalah nilai awalnya. Terus variabel i dengan operator perbandingan kurang dari 20 ini adalah nilai jumlah total perulangan yang diminta. Dan i++ ini artinya adalah variabel i akan ditambah terus dengan pakai operator increment alias simbol plus plus. Jadi cara baca statement ini kurang lebihnya kayak gini. Nilai variabel i adalah 0. Selama nilai i kurang dari 20, tambahkan i. Nah, jadi kalau nilai dari variabel i belum nyampe 20, maka nilai i akan ditambah terus sampai 20. Kemudian kita tampilin output dari variabel i pakai metode echo. Selanjutnya yang kedua kita bahas perulangan for each. Perulangan yang satu ini biasanya dipakai buat tampilin data dari tipe data array. Jadi jumlah perulangannya adalah tergantung dari berapa banyak data yang ada di dalam array. Kita akan bahas tipe data array ini pada video lain. Buat sekarang fokus aja ke perulangan for each. Coba bikin variabel array. Misalkan variabel yang isinya hewan kayak gini. Untuk penggunaan for each dengan operator s adalah perulangan yang sederhana. Tinggal masukin aja parameternya, tambahin operator s, dan isi lagi sama variabel array-nya. Parameter itu adalah inisial dari variabel atau input yang dibutuhin sama sebuah function. Jadi, perulangan for each ini artinya array hewan masuk dalam method for each untuk dilakukan perulangan. Hewan adalah inisial bentuk lain dari array hewan. Inisial ini bisa diisi sama kata apa aja. Tapi supaya menggambarkan bentuk jamak dari variabel array hewan, maka pakai aja nama variabel ditambah sama s sebagai bentuk jamak dalam bahasa Inggris. Dan hasilnya adalah kayak gini. Next kita bahas perulangan while. Perulangan while di PHP adalah perulangan yang termasuk dalam jenis uncounted loop. Jadi kita nggak perlu nentuin berapa banyak jumlah yang mau dihitung. Tapi perulangan ini bisa jadi perulangan counted loop kayak perulangan for dengan masukin jumlah yang diinginkan. Cara baca coding ini kurang lebih kayak gini. Selama variabel ulang bernilai kurang dari 100, maka ulangi. Variabel ulang plus plus inilah yang bikin variabel ulang ditambah terus menerus sehingga jumlahnya sesuai dengan yang ada pada kurung while. Next yang kelima adalah perulangan do while. Perulangan ini sama aja kayak perulangan while. Bedanya adalah kalau do while itu akan melakukan perulangan satu kali terlebih dahulu. Habis itu pada blok while akan melakukan pengecekan. Kalau nilainya masih belum habis, maka blok do akan dijalani lagi. Perulangan akan berhenti kalau nilainya udah 0. Pada contoh ini, variabel a akan dikurangi sampai habis. Kenapa dikurangi? Karena kalau ditambah maka akan terus bertambah tanpa henti. Coba perhatiin kondisi parameter yang ada pada while. Jika a lebih besar dari 0, maka akan dikurangi sampai habis. Tapi kalau operator min ini diganti sama plus, maka variabel a akan ditambah terus dan browser jadi ngehang. Kalau penasaran, kalian bisa coba praktekin.
Perulangan kayak gini dinamakan sama infinite loop alias perulangan tak berbatas. Itulah perulangan pada PHP. Kita juga bisa bikin perulangan di dalam sebuah perulangan. Kalau kalian bikin ini, perulangan ini namanya adalah nested loop alias perulangan bersarang. Itulah pembahasan tentang looping alias perulangan pada PHP. Thanks buat yang udah nonton. Kalian bisa kasih support ke channel ini dengan klik subscribe dan aspirasikan pendapat atau pertanyaan kalian pada kolom komentar di bawah.